banyak orang sekarang yang terjebak dalam pinjaman online hanya karena demi memenuhi gaya hidup konsumtif. Kali ini kita akan membahas bahayanya gaya hidup konsumtif, terutama yang berkaitan dengan pinjaman online. Sikap konsumtif adalah kebiasaan membeli barang atau jasa yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan. Misalnya membeli baju hanya karena diskon atau gonta-ganti gadget hanya karena tren. Untuk memenuhi gaya hidup seperti itu, banyak orang akhirnya meminjam uang menggunakan aplikasi pinjaman online. Data dari berbagai media menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi pinjol semakin meningkat, terutama di kalangan remaja dan anak muda. Padahal, pinjol bisa sangat berbahaya jika tidak digunakan dengan bijak. Bunganya tinggi, jatuh temponya pendek, dan jika terlambat membayar, bisa mendapat teror dari debt collector. Berawal dari laporan masyarakat, polisi menangkap 5 tersangka kasus pinjaman online ilegal. Aplikasi pinjaman online ini tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Aplikasi ini menawarkan pinjaman mudah tanpa tatap muka dengan suku bunga rendah. Namun peminjam harus mengembalikan dana dalam waktu 10 hari dengan suku bunga mencapai 41%. Modus para tersangka yang ditangkap menggunakan aplikasi yang mereka namakan RP Cepat, di mana aplikasi ini menawarkan pinjaman online. Kegiatan ini sudah beroperasi selama 4 tahun. Kini polisi memburu 2 warga negara asing yang diduga mengendalikan pinjaman online ilegal ini. Tak kuat terlilit utang pinjaman online, seorang guru honorer di Semarang, Jawa Tengah akhirnya menempuh jalur hukum. Ia mengaku tak kuat dengan teror yang diterimanya lewat pesan singkat dan media sosial dari para penagih utang. Kasus ini bermula saat dirinya mengajukan pinjaman 5 juta rupiah kepada sebuah akun pinjaman online. Selang beberapa hari, pinjaman tersebut langsung cair, namun hanya berjumlah 3,7 juta rupiah dengan tempo pengembalian 5 hari. Tak sanggup membayar, ia pun meminjam uang lagi ke akun pinjaman online lainnya. Bunga pinjaman membengkak menjadi total 206 juta rupiah. Sementara itu, seorang guru taman kanak-kanak di Malang, Jawa Timur juga terjerat pinjaman online hingga 40 juta rupiah menggunakan 24 aplikasi. Mulanya, korban hanya meminjam 2,5 juta rupiah untuk biaya kuliah. Namun karena berbunga tinggi, utangnya mencapai 40 juta rupiah. Korban pun sempat didatangi sejumlah debt collector. Akibatnya, korban dipecat dari sekolah tempatnya mengajar dan sempat berkeinginan bunuh diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Dampaknya bukan cuma masalah keuangan, tapi juga bisa membuat stres, depresi, dan merusak hubungan sosial. Solusinya adalah belajar mengatur keuangan dan membedakan kebutuhan dan keinginan, serta menahan diri untuk membeli sesuatu hanya karena keinginan sesaat. Yuk kita lebih bijak dalam berbelanja dan jangan mudah tergoda oleh pinjaman online. Sayangi diri kita dan masa depanmu, jangan biarkan gaya hidup konsumtif mengendalikan hidup kita.